Halo semuanya, sebelum kita masuk ke videonya, menurut kamu kenapa bumi kita ini semakin hari semakin panas? Apakah kamu tahu atau tidak? Penasaran? Let's get to the video. Kenapa bumi itu semakin hari semakin panas? Itu dikarenakan oleh krisis dunia yang sudah banyak diketahui oleh orang-orang, yaitu global warming. Apa itu global warming? Global warming merupakan suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Apa saja pemicu atau penyebab terjadinya global warming? Tentu saja, sesuatu yang global atau mendunia disebabkan oleh sesuatu yang besar dampaknya. Pemanasan global terjadi karena emisi gas karbon dioksida dari efek rumah kaca dari aktivitas manusia. Peristiwa efek rumah kaca ini memerangkap sebagian panas matahari di atmosfer bumi. Hal itu disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Apa sih itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah sebuah proses alami di mana panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Ada berbagai macam penyebab dari global warming. Nah, di video ini saya akan memberitahu kalian 4 penyebab terbesar dari global warming. Yang pertama, penebangan hutan atau deforestasi. Jutaan hektar hutan di berbagai belahan dunia ditebangi setiap tahunnya untuk kepentingan komersil, seperti untuk membuat kertas dan mebel. Hutan-hutan juga ditebang habis untuk membuka lahan pertanian dan peternakan atau untuk membuka jalan bagi kawasan perumahan dan industri. Pembukaan lahan pun tidak hanya dilakukan lewat penebangan. Tak jarang ada orang-orang yang membakar hutan guna untuk lebih cepat mengulurkan hutan. Pembakaran hutan tentu akan menaikkan suhu rata-rata di daerah tersebut, sementara juga melepaskan karbon dioksida serta polutan lainnya dalam porsi yang lebih banyak. Padahal, tanaman dan pepohonan justru berperan besar untuk menyeimbangkan efek rumah kaca dengan menyerap lebih banyak karbon dioksida dan mencegahnya terperangkap di atmosfer. Tumbuhan akan mengeluarkan oksigen untuk membantu menetralkan suhu bumi yang memanas. Kedua, emisi gas bahan bakar kendaraan. Emisi gas buang kendaraan bermotor adalah penanggung jawab terbesar dari pemanasan global. Lebih dari 90% transportasi umum, baik transportasi darat, udara, maupun air, ditenagai bahan bakar petroleum seperti bensin atau diesel. Gas yang dilepaskan dari proses pembakaran ini melepaskan karbon dioksida dan polutan lainnya, seperti metana dan nitrooksida. Setiap galon bensin yang Anda gunakan untuk naik mobil atau motor sehari-hari dapat menyumbang 10 kg karbon dioksida ke atmosfer bumi. Parahnya lagi, masing-masing jenis gas polutan memiliki kemampuan memerangkap panas yang berbeda. Beberapanya bahkan dapat memerangkap lebih banyak panas daripada karbon dioksida. Molekul metana misalnya tidak bisa bertahan lebih lama dari karbon dioksida di udara, tapi mampu mengikat panas 84 kali lebih cepat dan banyak. Nitrooksida bahkan 264 kali lebih kuat dari karbon dioksida. 3. Limbah industri. Gas limbah industri dan rumah tangga menjadi penyebab pemanasan global ketiga terbesar setelah emisi gas kendaraan bermotor. Industri juga bahkan dikatakan menjadi penyebab paling awal dari pemanasan global yang kita alami sampai saat ini. Penelitian menunjukkan pemanasan global sudah perlahan mulai terjadi pada pertengahan abad ke-19 mengikuti maraknya revolusi industri Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. 4. Penggunaan listrik. Pembangkit listrik tenaga petroleum, gas alam, dan batu bara sejauh ini merupakan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar kedua setelah industri. Di Amerika Serikat, pembakaran batu bara untuk pembangkit listrik menghasilkan sekitar 2 miliar ton limbah karbon dioksida setiap tahunnya. Penggunaan listrik yang boros menyumbang 27,5% dari total emisi gas rumah kaca pada tahun 2017. Nah, tadi saya sudah menjelaskan kepada kalian apa itu global warming dan apa-apa saja penyebabnya. Sekarang saya akan memberitahu kalian tentang dampak dari global warming. Dampak dari global warming itu ada 5 yang terbesar. Yang pertama adalah terjadinya perubahan iklim, yang kedua kutub bumi mencair, yang ketiga produksi pertanian menurun, keempat kepunahan hewan, dan yang terakhir menimbulkan penyakit pada manusia. Tadi saya sudah menjelaskan tentang apa itu efek rumah kaca dan sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu gas rumah kaca.
Gas rumah kaca merupakan gas-gas yang berada di atmosfer bumi yang berfungsi untuk memerangkap panas. Efek rumah kaca tentunya tidak akan terjadi apabila tidak ada gas-gas yang berada di atmosfer bumi. Segala sesuatu yang berlebihan memang akan menimbulkan sebuah efek yang sangat berbahaya. Begitu juga dengan gas rumah kaca. Apabila gas rumah kaca tersebut berada dalam batas yang wajar, maka bisa membawa manfaat yang baik bagi bumi yang kita tinggali ini. Gas rumah kaca dalam batas yang wajar akan memberikan sebuah efek penghangat bagi bumi. And now we talk about molecule. Apa sih itu molekul? Sebuah molekul adalah gugusan yang secara elektris netral yang tersusun dari dua atau lebih atom yang saling berikatan melalui ikatan kimia, atau yang lebih mudah untuk dipahami, molekul merupakan atom-atom yang tersusun dan terkumpul. Apa itu atom? Atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Nah, karena kita sudah tahu tentang apa itu molekul dan apa itu atom, kita masuk ke penjelasan kenapa karbon dioksida bisa menyerap panas dan apa hubungannya dengan global warming. Molekul itu terbagi atas dua, yaitu molekul yang memiliki momen dipol dan molekul yang tidak memiliki momen dipol. Karbon dioksida termasuk sebagai molekul yang memiliki momen dipol, sehingga karbon dioksida bisa menyerap radiasi yang melewatinya seperti gelombang elektromagnetik. Jadi, radiasi inframerah yang merupakan bentuk pantulan kembali sinar matahari oleh awan dan permukaan bumi akan diserap dan ditangkap oleh gas rumah kaca seperti karbon dioksida agar tidak meninggalkan atmosfer. Hal inilah yang membuat bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca, semakin banyak juga radiasi inframerah yang diserap. Saat melakukan penyerapan, radiasi inframerah tersebut oleh gas rumah kaca seperti karbon dioksida akan melakukan yang namanya vibrasi molekul. Vibrasi molekul terbagi atas tiga. Yang pertama yaitu vibrasi bengkok atau bending vibration. Yang kedua adalah vibrasi simetri atau symmetric vibration. Yang ketiga, vibrasi asimetri atau anti-symmetry vibration. Vibrasi bengkok merupakan ikatan antar atom yang mengayun berlawanan arah dalam satu bidang datar. Sedangkan vibrasi simetri adalah ikatan antar atom bergerak bersamaan dalam satu bidang datar. Dan vibrasi asimetri merupakan ikatan antar atom bergerak tidak bersamaan dalam satu bidang datar. Okay, now we are going to talk about hakikat ilmu kimia. Apa sih itu ilmu kimia? Ilmu kimia adalah bagian dari IPA yang fokus pada pembahasan tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertainya. Apa yang dimaksud dengan susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi? Berikut penjelasannya. Nah, yang pertama, susunan materi. Susunan materi yang dimaksud adalah tentang unsur senyawa dan campuran. Yang pertama, unsur adalah zat yang paling sederhana yang sudah tidak bisa lagi dibagi-bagi lagi. Contohnya adalah Na, H, O, Fe, dan C. Dan kedua adalah senyawa. Senyawa adalah zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Contohnya senyawa adalah CO2, H2O, dan CaCO3. Yang ketiga adalah campuran. Campuran adalah gabungan antara dua zat atau lebih di mana sifat penyusunnya tidak berubah. Contoh campuran adalah larutan, susu, air kanji, dan sebagainya. Yang kedua, struktur materi. Struktur materi menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antara atom sampai terbentuk molekul unsur, molekul senyawa atau ion. Yang pertama, contoh molekul unsur adalah O2, N2, H2, dan P4. Dan kedua, contoh molekul senyawa adalah CO2, H2O, dan CaCO3. Yang ketiga, contoh dari ion adalah Na+ atau Cl- dan Ca2+. Yang ketiga, sifat materi. Sifat materi yang dimaksud lebih mengarah ke sifat-sifat kimia suatu zat. Misalnya mudah terbakar, mudah mengalami korosi, mudah bereaksi dengan zat lain, dan sebagainya. Keempat, perubahan materi. Perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak bisa menghasilkan zat baru. Contohnya lilin yang dibakar,
es mencair, dan sebagainya. Dan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru akibat adanya reaksi kimia. Contohnya besi berkarat, kayu dibakar menjadi abu, dan nasi menjadi basi. Kimia adalah ilmu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan, karena dengan adanya ilmu kimia, kita bisa mengetahui penyebab terjadinya sesuatu terhadap suatu materi. Nah, ilmu kimia bisa digunakan dalam berbagai macam bidang, seperti dalam bidang pertanian, bidang biologi, bidang industri, bidang geologi, bidang pertambangan, dan bidang farmasi. Apa sih hubungan kimia dengan Allah? Hubungan ilmu kimia dengan Allah itu bisa kita lihat di cerita Alkitab waktu Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Kita semua tahu bahwa mengubah air menjadi anggur itu mustahil pada zaman dahulu. Akan tetapi Tuhan bisa mengubah air itu menjadi anggur. Itu adalah bukti perubahan materi. Itu adalah bukti bahwa Allah menciptakan ilmu kimia. Itu adalah bukti bahwa kimia memiliki hubungan dengan Allah. Sekian penjelasan dari saya. Thanks for watching. See you next time.